هو موليها فاستبقوا الخيرات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidis samad, ya wajidu ya jawad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa la yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala sawaba. Insyikok 1 sampai 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa taqallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an la yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Sebelum masuk di ayat pertama, ada satu hadis Nabi di riwayat Tirmidzi nomor hadis 3331. Kata Nabi, man sarrahu ayanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yul ain falyaqra idas samsu kuwirat wa idas sama'u fatarat wa idas sama'u thaqqat. Sapa wonge sing kepingin ngerasakno dina kiamat, siapa orangnya yang ingin merasakan hari kiamat, seperti menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, kaya dene weruh karo mripate dhewe. Hendaklah ia membaca surat Idza Syamsu Kuwirat. Apa surat apa? At-Takwir. Idza Sama'u Fatarat, Al-Infitar. Idza Sama'u Syaqqat, Al-Insyiqaq. Telung surat ya. Telung surat ini mengisahkan hari kiamat secara beruntut. Artinya jika riwayat Tirmidzi 3331 ini menerangkan jika ingin melihat kiamat seperti halnya mata kepala kita sendiri yang melihat, berarti sifatnya apa? Sifatnya taksis. Kata Imam Ghazali di dalam Ihya, ada beberapa poin yang menyangkut tentang bagaimana menjaga intimitas kita, hubungan kita dengan Quran sebagai pesan Tuhan yang turun kepada kita. Salah satunya taksis. Taksis itu menyelami, mendalami, mengkhususkan diri seakan-akan Quran itu pesan buat diri kita pribadi, bukan orang lain. Jadi kalau baca surat tentang azab, awake dhewe rumangsane awake dhewe kena azab. Tentang nikmat berarti rumangsane awake dhewe kudu bersyukur. Mengkhususkan diri bahwasanya itu pesan-pesan yang disampaikan oleh Allah kepada kita, seakan-akan kepada kita secara pribadi. Nah, itu taksis. 3 surat ini kalau sampean pengen tahu yang namanya kiamat secara khusus, harus mentaksis diri sampean dalam 3 surat ini.
Ayat yang pertama, idas sama syaqqat, ida nalikane apa as-sama ulangit saqqat. Saqqat itu apa? Terbelah. Kok iso langit suwek? Kenapa langit bisa terbelah? Padahal nek miturut cerita langit ket awal digawe ngantak sak prene iki gak tau ana ceritane langit iku suwek ngono gak tau. Karena dalam Adzariyat 47 sampean bisa lihat Adzariyat 47 was samaa banainaha biidznin wa inna lamusiun, dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami dan kami benar-benar meluaskannya. Tuh langit itu gak sok suwek ngantak sak prene iku tibake krana duduk gaenane galangan. Gaenane Gusti Allah dengan kekuasaan Allah. Gak ono songgone. Tetapi dalam konteks Al-Insyiqaq ayat pertama sudah disebut bahwasannya langit itu nanti akan robek. Kenapa ya? Jawabannya ada di ayat yang kedua. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh. Adzana iku ngidini bimakna, adzana iku bimakna istama'at, mendengarkan perintah. Wa huqqat bimakna wa ta'at, au menurut Imam Ibnu Katsir wa huqqalaha ayyuti'a amruhu, dadi suweke langit iku, terberahnya langit itu, sigare langit iku krana langit itu mengiyakan terhadap perintah Tuhan yang menyuruhnya untuk robek memang. Dan langit itu wahuqqat, akan senantiasa patuh terhadap apa perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebelumnya langit itu punya konsistensi dalam menjaga kekokohan dirinya. Tetapi apapun itu, langit maupun bumi tetap tidak bisa menolak apa yang diperintah Allah. Sampeyan juga bisa lihat untuk korelasi ayatnya di Fusilat ayat 11. Fusilat 11. Tsumma stawa ila samai fahiya dukhanun wa qala laha walil ardi u'tiya tau'an au karhan. Kemudian dia menuju langit. Langit itu masih berupa dukhon, asap, keluk, kabut. Lalu dia berfirman kepadanya, Allah berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku. U'tiya tau'an, dengan patuh atau terpaksa, au karhan. Pada akhirnya apa?
langit sama bumi memilih untuk tetap taat padahal dikasih opsi sama Allah, datanglah kepadaku dengan taat ataupun terpaksa. Jadi langit sampai bumi gak sok ngelak walaupun diberi opsi seperti itu, padahal bisa aja membangkang. Ini menunjukkan betapa jabarnya Allah, sifat jabarnya Allah. Sing langit bumi ae dikongkon nekane Gusti Allah tetap dalam keadaan taat walaupun terpaksa. Faidal ardu muddat, wa idza lanalikane apa al ardu bumi muddat, apa muddat digelar. Sampeyan ero basa Jawa modot ta? Modot itu asimilasi bahasa Arab. Nanti ada hadisnya. Modot itu dijembeng ini lho rek. Ero dijembeng iki apa dijembeng ku piye maksudnya? Dan apabila bumi diratakan muddat. Nah, muddat kalau dalam mufahros madal ardu bimakna bastuha wa dhahiru hadaan hayus ma'alaiha man jabal min jabal kama yamuddul aidi. Dan membentangkan bumi, membentangkan maksudnya maknanya menghilangkan semua yang ada di atasnya. Apa ning ndukure gunung ku apa? Sing ndukure gunung apa sing ndukure bumi ku apa? Gunung, omah, pabrik, wit-witan, warung kopi jajar-jajar, gedung-gedung dukur, tol-tol, kabeh diratakno kabeh. Ya, silakan. Kama yamuddul adimi, kama yamuddul adimi, sebagaimana direntangkannya, dijembeng apa al adimi kulit. Seperti halnya dibentangkannya kulit. Kulit sampean ero kulit. Kulit sing digawe tas iku lho. Iki digawe dompet, kulit sapi, mbok kulit apa yang jelas kulit. Iku nalika diwel-wel iku punya tekstur. Bergelombang, kusut. Ha iku nek wis dijembeng ilang kabeh, semua kerutannya hilang semua. Nah, keadaan bumi akan seperti itu nanti. Ada hadis pendukung yang lain yang diriwayatkan oleh, kalau riwayat Imam Al-Hakim nomor hadisnya 8716. Kalau riwayat Ibnu Majah nomor hadisnya 4081. Idza kana yaumal qiyamati muddatil ardu maddal adimi. Nalika teka dina kiamat, maka Allah akan meratakan bumi sebagaimana meratakan kulit. Bahkan dalam hadis Bukhari nomor hadis 6500 selikur, yuhsarun nasu yaumal qiyamati alal ardi baidoa afro. Manusia pada hari kiamat nanti akan dikumpulkan menjadi satu di atas bumi yang putih kemerah-merahan. Warnane dunia, warnane bumi nanti akan menjadi putih kemerah-merahan.
seperti halnya tepung yang bersih, kakursati naqiyin laisa fiha ma'lamun li ahadin. Tidak ada penunjuk jalan apapun di atas bumi itu. Jadi kita nanti dikumpulkan di ruang yang luas. Bumi ini sudah menjadi sebuah dataran yang berwarna putih kemerah-merahan seperti tepung, yang tidak ada penunjuk jalannya sama sekali. Sampai nek ning dalan, nek nyasar gak nggawa HP, gak iso ndelok GPS. Opsi pertama apa? Bertanya. Kalau opsi pertama nggak bisa, opsi kedua yaitu melihat apa? Penunjuk jalan. Kan ono Mojosari arah arah panai. Tulangan arah sekian kilometer, Tanggulangin ke arah nang kono gak ono ngono cah engko cah. Swarga pirang puluh meter, pirang kilometer, gak ono ngono resik kabeh. Seperti halnya tepung yang putih kemerah-merahan tanpa adanya gundukan atau penunjuk jalan di atasnya. Gunung-gunung wis gak ono kabeh. Bahkan Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya mengatakan tidak ada tanda-tanda pemukiman sama sekali. Tidak ada bangunan, tidak ada bekas apapun, tanda apapun, batu ataupun apapun nggak ada. Itu menurut Ibnu Hajar. Nah, dalam sebuah hadis dikatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumal qiyamah maddallahu al-ardu maddal adimi hatta la yakuna li basharin minan nasi illa maudhi'a qadamihi. Allah menghamparkan bumi menjadi rata seperti selembar kulit yang dihamparkan, sehingga tiada tempat lagi bagi seorang manusia kecuali hanya tempat bagi kedua telapak kakinya. Gak iso lungguh cah, gak iso senden kancane yo gak iso, ngadeg jegrek. Tempat itu hanya untuk kedua telapak kaki kita. Gak ono cagake blas, gak iso senden sampean. Nah, ayat itu tadi berkorelasi dengan satu surat yang lain dalam surat Toha. Surat Toha ayat 105, 106, 107. Nah, tafsir bil ayahnya 105, 106, 107. Wayas alunaka anil jibali fakul yang sifuha rabbi nasfan. Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka katakanlah Tuhanku akan menghancurkannya di hari kiamat sehancur-hancur. Makanya gak ono bener mang resik. Fayadhazuha, maka dia menjadikannya bekas, qo'an saf-safan, gunung-gunung itu datar, la tara fiha iwajan wala amtan, tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat-tempat yang rendah dan tempat yang tinggi. Gak ono, semua leveling. Kemana dulu buat terpas?
Cara jange bumi nek diwatara pas padha kabeh, rata. Gak ono sing dhukur, gak ono sing ndek. Kabeh. Sekali lagi saya tekankan dihamparkannya bumi ojo digawe dalil bahwasanya bumi itu datar yang konteksnya pada hari ini. Rungono neh. Keterangan seperti ini jangan dijadikan dalil atau dasar bahwasanya bumi itu datar dalam konteks pada hari ini, ya. Iki konteksnya kapan? Konteksnya ketika hari kiamat. Sedangkan untuk saat ini sekalipun telah ditemukan dan dikonfirmasi oleh ilmu pengetahuan bahwasanya bumi itu bulat, ya iki aja digawe dalil bahwasanya bumi iku datar. Terkadang si ana wong fanatik kok. Bumi iku datar menurut ayat ini karena Allah itu menghamparkan bumi, menggelar bumi. Dipikir kaya gelar karpet ngene. Datar ya padahal ya gak hakikate awak dhewe gak tau ero. Dan itu pun telah dijangkau oleh ilmu pengetahuan nek bumi delok teko nggon sing wadoh iku ketoke bunder. Berarti Al-Quran itu butuh pemahaman. Al-Quran itu butuh ilmu untuk mengerti apa isi kandungannya. Kadang bisa kontekstual, kadang bisa tekstual. Fa'alqat ma fiha wa takhallat, dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Wis akhirnya kotong. Gak ono apa-apane. Iku lumpur lapindo iku kira-kira ndisore wis krowok. Ditokno kabeh. Lapisan permukaan tanah yang atas sudah semakin tipis. Sudah semakin tipis, kekokohannya berkurang, makanya menurun. Nanti bumi juga seperti itu, dikeluarkan apa yang ada di dalam perutnya, dikeluarkan semua. Dalam Mufahros, innahu lam yabiku mimma fi butunil ard syai'un kama qala ta'ala wa akhrajatil ardu qalaha. Surat apa? Zalzalah ayat loro. Diterangkan dalam Mufahros bahwa tidak ada yang tersisa, kuwabe ditokno kabeh. Apa yang ada di dalam perut bumi dituwokno kabeh. Zalzalah ayat kedua. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Padha maknane. Dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Wa huqqat hal haq. Bimakna istito'ah itu. Fa'adzinat tadi bimakna istama'at, mendengar perintah. Ya ayyuhal insanu innaka kadifun ila rabbika kadhan famulaqih. Ya ayyuhal insan, he pira-pira menungso, wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras. Innaka kadihun,
ila rabbika kadhan famulaki. Nah, ada beberapa ikhtilaf nanti famulaki itu. Ayat ini berbeda aja. Al-Insyiqaq ayat 6 ini berbeda. Biasanya umumnya para ulama tafsir kalau ada surat Makkiyah menggunakan kata al-insan itu biasanya ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy jika di depan atau di belakangnya menyangkut paut tentang perintah Allah. Tetapi di dalam surat Insyiqaq ayat 6 ini enggak. Ini mukhatabnya li jami'in nas. Ya. Menurut Fuad Abdul Baqi itu mukhatabnya li jami'in nas, bukan hanya kafir Quraisy. Tetapi semua al-insan itu dirujukkan kepada semua manusia. Artinya apa? Artinya apa? Wong kafir iku ya jek duwe kesempatan lho, Cah. Kanggo taat. Umpama iso menggunakan kesempatan itu dengan baik. Ya iso berikhtiar melakukan hal-hal baik, umpama iso menggunakan potensi hidupnya ke arah situ. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Wong jari Jibril ngene. Qala Jibril, ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wa habib ma syi'ta fa innaka mufariqah wa'mal ma syi'ta fa innaka mulaqih. Jari Jibril ngono, hai Muhammad, hiduplah kamu sesukamu, maka sesungguhnya kamu bakal mati. Dan sukailah apa yang engkau inginkan, maka sesungguhnya engkau akan meninggalkannya. Dan beramallah sesukamu, maka sesungguhnya kamu akan menjumpai balasannya. Artinya Al-Insyiqaq ayat ke-6 ini menegaskan tentang opsionalitas hidup manusia. Milih apik monggo, milih elek monggo, sesuai dengan amal sampean. Terserah. Wong jange iku bakal ketemu karo piwales kelawan apa ae amal sing wis tau dilakoni. Seperti saya terangkan kemarin tentang materi apa kemarin yang ada hubungannya sama asaril amal itu loh di Yasin 12 kalau nggak salah. Bekas-bekas amal itu nggak akan bisa hilang, nanti ada konsekuensi sendiri. Nah, ada beberapa pendapat mengenai famulaqi. Sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka kamu pasti akan menemuinya. Menemui sapa? Siji, ana sing berpendapat menemui amalnya. Loro, ana sing berpendapat menemui Tuhannya. Di antara para ulama yaitu Ibnu Abbas, beliau mengembalikan dhamir yang terdapat pada firman famulaqi itu kepada Rabb.
kembali kepada Tuhan, bukan kembali kepada amal. Kita lanjut. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Hisaban yasira, hisab sing gampang, hitung-hitungan sing gampang, sing gak abot. Nanti saya jelaskan bagaimana teknis hisab. Ada dua teknis hisab, ada dua jenis hisab. Dari ayat ini ada hadis yang berhubungan soal itu, yaitu Bukhari nomor 103 atau Muslim nomor 276. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dihisab pada hari kiamat melainkan disiksa. Annahu laisa ahadun yuhasabu yaumal kiamati illa mu'adaban, kecuali akan disiksa. Abot cah siksa. Hisab iku abot. Lalu Aisyah bertanya, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah? Aisyah itu mengajukan pertanyaan terkait al-insiqaq ayat 8. Alaisallahu yaqulu fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Disangkal oleh Aisyah dengan pertanyaan seperti itu. Maka Nabi menjawab, qala dzalikal ardu innahu man apa kira gak kata aku. Nauqisul hisab udban wa qala biyadi ala isba'ihi ka'annahu yankutu. Maka Rasulullah SAW menjawab, hal itu hanyalah pemeriksaan biasa, dalikal ardu. Ya, iki sampean catet engko, iki jenis hisab, jenis salah satu jenis hisab iku ana sing hisabul ardu. Itu hanyalah pemeriksaan biasa. Sesungguhnya orang yang diteliti dalam pemeriksaannya pasti dia akan disiksa. Diteliti maksudnya dihisab dengan teknis yang lain, yaitu hisab apa? Hisab itu tadi nauqis. Iku lho cah. Sampai nek ngaji nang TPQ ya. Lah ono apa arane apa? Ujian tiap 3 bulan ini apa arane? Munakosa. Nah, ini kata dasar ya. Dihisab dengan munakosa itu artinya hisab sing detail. Catatane wis ono, terkonfirmasi, terverifikasi dengan nomor amalnya masing-masing. Apa surat apa wingi? Saya pernah jelaskan itu kan. Terverifikasi dengan amalnya masing-masing nanti. Dadi jange iku ana datae. Data iki dikekno Gusti Allah, dikeder ambek ditakoki. Dibeber kabeh datae ambek ditakoki. Dewetel munakosa. Munakosane gak iso kan gak lulus to. Kon baleni to nek arek TPQ.
Nek tempe ki iso baleni, nek kan kono gak ono baleni, kono diadab. Sesungguhnya orang yang dimunakosa, diteliti dengan sungguh-sungguh, dihisab dengan berat, itu pasti akan disiksa. Soalnya tidak bakal luput satu amal pun. Sambil beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuknya seakan-akan koyok apa? Menotok sesuatu. Berarti itu menegaskan betapa beratnya hisab. Hadis yang kedua, Aisyah mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW dalam satu salatnya mengucapkan doa berikut, ya Allah, hisablah diriku dengan hisab yang mudah, hisaban yasira. Setelah beliau selesai dari salatnya, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan hisab yang mudah? Rasulullah menjawab, ia melihat kepada kitab catatan amal perbuatannya, lalu Allah memaafkan kesalahan yang tercatat di dalamnya. Artinya, secara prosedural awak dhewe nek ngaku iman, nek ngaku Islam, sing jange disepuro kalau Gusti Allah, ya tetep ana kitabe dosane rek. Tapi kitab iki mau wis dianggap biasa karo Gusti Allah. Jadi tidak dianggap masalah yang besar, gampang no. Karo Gusti Allah digampang no. Lalu Allah memaafkan kesalahan yang tercatat di dalamnya. Hai Aisyah, sesungguhnya orang yang diteliti dalam hisabnya di munakosa dengan teknis munakosa, di hari itu pasti ia akan binasa. Ngerasakno antepe pemaparan dosa, pemaparan amal mang lho, awak dhewe gak kuat jange. Ada lagi di Bukhari, sama saja di Bukhari 7443. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbu laisa bainahu wa bainahu turjumanun wala hijabun jubu. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali dia akan diajak bicara oleh Rabb-nya. Tidak ada di antara keduanya penerjemah. Karena penerjemah ambu gawe basa apa sangi. Jadi semua perkataan kita secara langsung akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan tidak ada penghalang yang menghalanginya. Miturut Ibnu Hajar, yang dimaksud dengan munakosa iku mang lho. Nang kono kan ono saja. Hadise kan ono. Muslim 276. Nah, zalikal ardu, balik maning ning mang. Di atasnya. Zalikal ardu innahu man nawaqisu lho, hisaban udban. Nah, iku dimaknai berhadapan-hadapan langsung dengan Allah, ditakoni karo Gusti Allah jangire. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan yang dimaksud dengan munakosa adalah detail dari rinci dalam pengauditan dan penentuan segala dosa maupun amal yang baik. Dari semua amalku, semua amal sampean, semua amal awak dhewe kabeh jange ya diakumulasi jadi satu. Ijire ana pirang amal selama urip.
Diklasifikasikan kok sing elek piro, sing apik piro, sing ketompo, sing makbulan piro, sing gak ketompo piro. Riwayat dari Ibnu Umar. Iki nanti hubungannya sama dua teknis itu tadi ya. Ini agak ribet, kalau nggak pelan-pelan agak ribet ya ini ya. Saya sampaikan dulu hadis-hadis pendukungnya, nanti kesimpulannya di belakang. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ini riwayat dari Ibnu Umar. Sesungguhnya Allah mendekati seorang mukmin lalu meletakkan padanya satir. Apa satir itu? Sampai nek nang masjid sembahyang ana satire. Satir. Sing cewek nang mburi, sing lanang nang ngarep ana satire tengah-tengah. Penghalang. Iku jenenge satir. Satir juga bermakna al-kanafu. Al-kanafu itu lare manuk, lar. Lare manuk sing nalika manuk iku ngendhog, lar iku mang gawe nutupi ndoke manuk agar tetap menjaga suhu. Nah, itu jenenge al-kanafu. Satir itu juga seperti itu. Maka di hari kiamat nanti orang-orang yang dihisab dengan hisab yang mudah itu diberi satir sama Allah. Kaya dosane gak ketok kabeh. Dikek satir malah ditutupi. Aib-aibe dilindungi karo Gusti Allah. Ya ana buku catetane cuman wis gak cara gampangane gak diwaca kabeh, ditutupi karo Gusti Allah, disepuro. Sesungguhnya Allah mendekati seorang mukmin lalu meletakkan padanya satir. Alasannya lalu meletakkannya satir dan menutupinya dari pandangan orang lain. Lalu Allah berseru, tahukah engkau dosa ini? Tahukah engkau dosa itu? Allah jange ku nutupi dosane awak dhewe. Tapi ya ditakoni awakmu ro, cara ngono cek gak isin-isin nemen wong iman jange ku. Awakmu ro dosa iki, awakmu ro dosa iki ta. Jane awak dhewe ya paham, nggih Gusti iku dosaku, tapi ditutupi karo Gusti Allah dari orang yang lain. Mukmin tersebut menjawab, "Ya, wahai Rabbku." Hingga bila selesai menyampaikan semua dosa-dosanya dan mukmin tersebut melihat dirinya telah binasa, Allah berfirman, "Aku telah merahasiakannya, telah menutupi dosa itu, dan aku sekarang mengampunimu." Lalu dia diberi kitab kebaikan. Sedangkan orang-orang yang kafir dan munafik, maka Allah berfirman kepada mereka, menyeru kepada mereka, orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Rabb mereka. Loh, seja. Berarti hisab yang mudah itu hisab yang terdiri dari apa? Satu, keadaan ketika dosa-dosa kita diberikan satir oleh Allah. Nomor loro, ketika dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Itu hisab sing mudah. Wes, keterangan simpulan sampean catat. Hadis pendukungnya sebagian ada di situ, sebagian sudah saya sebutkan ya. Kalau sampean nyatet nomor hadisnya nanti yo Bapak referensi sampean, nek sampean nang kono tok yo kurang. Keterangan kesimpulan.
pada hakikatnya semua manusia iku gak luput teko hisab. Nomor loro, hisab iku ana rong jenis dan teknisnya juga ada dua. Yang pertama, hisaban yasiro, hisab sing mudah, hisab sing gampang, hitung-hitungan sing gak iwu. Nah, iku diistilahkan menurut hadis tadi hisabul ardu. Hisab sing gak patek dianggep. Masih dosa gak patek dianggep karo Gusti Allah. Teknis dari hisab al-ardu atau hisaban yasiro adalah dengan memberikannya Allah satu satir, nomor dua diberikan al-ghafar, diberikan pengampunan, diberikan penutup terhadap dosa-dosanya, terus diberikan ampunan. Enak cah dadi wong iman cah. Sing kedua ana hisab sing jenenge hisabun bil munaqasah. Hisab yang mendetail. Hisab yang mendetail ini hisab yang menyebabkan satu halaka dan dua utbun. Halaka itu kebinasaan, utbun itu adab. Sudah. Nah, itu kesimpulannya itu. Lanjut ke ayat berikutnya. Wa yanqalibu ila ahlihi masyrura, dan dia akan kembali pada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Selanjutnya, wa amma man utiya kitabahu wara'al dhahri, dan adapun orang yang diberikan kitabnya dari arah belakangnya, yaitu dengan tangan kiri dari arah belakang, dengan menjulurkan tangan kirinya ke arah belakang lalu menerima kitabnya. Oh nggih, monggo. Ini teknis yang dipilih oleh Imam Ibnu Katsir ya. Kitab itu nanti diberikan waro adhohri dari belakang. Dengan tangan apa kalau amal yang jelek? Kiri. Jadi ini. Nampanane ngene. Kan ibu sih. Nah, itu tafsir bil ayahnya. Sampean buka surat Al-Haqqah ayat 25 sampai 26. Nah, iku plek nang kono. Iku kejadian orang yang menerima Al-Haqqah. Iku tentang kejadian orang yang menerima kitabnya. Wa amma man utiya kitabahu bisimalihi fayaqulu ya laisani. Nah, iku. Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Soale wis ero gak ono satire, kabeh wong ero nek iku isine dosa tok.
sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Wis lakaran wis aja dikekno Gusti kitab iki. Cek mboten abot hisab kula. Wah, cara ngono. Cara kasare ngono sambate. Fasaufa yad'u tsubura. Maka dia akan berteriak, celakalah aku. Loh. Celakalah aku. Wa yaslasaira innahu kana fi ahli masrura, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir. Wingi mari ngenyek-ngenyek yo. Surat berikutnya. Senengane wong kafir ku ya apa? Ngenyek. Ngeguyu maring wong kang iman. Saiki ning neraka gak iso ngguyu. Sing masrura sapa? Sing wong mukmin. Innahu dhanna alayyahur. Sesungguhnya dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya. Biyen nganggepe wong sing ingkar, wong sing kafir, gak percaya karo Gusti Allah iku biyen nganggepe lah paling mati ya wis, gak ono walesan apa-apa. Urip mati ya wis mari. Gak ono sing jenenge hisab, gak ono sing jenenge dibalekno. Didepne nang Gusti Allah, ditakoni, dimunakosa. Gak percaya wong kafir. Itu hanya prasangka-prasangka mereka. Padahal gak jange kono tenanan. Bala inna rabbahu kana bi basira. Terakhir ya ini ya. Dan bukan demikian yang benar, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Nah, itu tadi Al-Insyiqaq 1 sampai 15. Kira-kira ada yang ditanyakan? Sudah ya? Cukup ya? Kita tutup dengan kafarah majelis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.